terus berkembang hingga menjadi sebuah karakter yang diharapkan. Nah, apa langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif? Langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif ini, yang pertama adalah posisi kontrol guru. Ini sangat diharapkan bahwa kita sebagai guru adalah sebagai alat kontrol. Guru sebagai manajer, jika ada murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru akan bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melanggar, mengapa anak itu melanggar aturan, dan membuat sebuah kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan. Itu yang harus sebagai guru, kita ini adalah sebagai alat kontrol. Segala sesuatunya, segala kejadian di dalam kelas maupun di luar kelas itu adalah tanggung jawab semua Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua adalah perlunya kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini merupakan aturan-aturan yang membantu guru dan murid bekerja bersama dalam membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas terdapat harapan guru terhadap murid dan harapan murid terhadap guru. Kesepakatan yang disusun harus mudah dipahami dan langsung diterapkan. Ini dapat diperbaikan dan dikembangkan secara, memang perlu ada kesepakatan kelas, ada wali kelas. Nah, di SMP juga, SD juga begitu, ada wali kelas. Ya. Ada kesepakatan yang dibuat bersama oleh peserta didik itu. Mungkin dari kesepakatan tentang kebersihan, kedisiplinan berpakaian, kemudian kedisiplinan waktu. Ya, mereka sama dengan yang kami lakukan di sekolah kita. Ya, memang guru-guru membuat sebuah kesepakatan antara peserta didiknya, wali kelas dengan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan disiplin positif. Menerapkan disiplin positif tentunya memberikan pemahaman disiplin pada anak. Kita harus sosialisasikan dulu pemahaman tentang disiplin itu. Jadi memberikan pemahaman disiplin pada anak, yaitu untuk mengetahui perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, dalam pelaksanaannya, bahwa disiplin dapat memberikan pemahaman kepada anak mengenai konsekuensi logis jika sebuah aturan dilanggar. Tentunya kesalahan adalah kesempatan baik bagi anak belajar. Guru mestinya atau hendaknya menghindari kata-kata perundungan terhadap murid. Sebagai pendidik, guru tidak hanya mengajar, karena banyak juga teman-teman kita ini setelah mengajar, ya segala-galanya sudah selesai. Nah, ini yang terjadi. Ya, mudah-mudahan di sekolah kita Bapak Ibu guru tidak ada seperti itu, karena memang kita guru ini bukan hanya untuk mengajar, banyak tanggung jawab selain dengan mengajar. Ya. Tapi juga mendidik dan membimbing anak-anak agar menjadi generasi emas. Mengajar, membimbing, mendidik. Ya, di situ ada mengajar, mendidik, membimbing. Tujuannya apa? Untuk menjadi generasi emas yang tidak pintar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan iman dan takwa. Tapi juga diharuskan untuk memiliki nilai-nilai religius dan berakhlak mulia. Dengan begitu nanti ilmu yang disampaikan oleh guru akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun menjadi amal jariah di akhirat nantinya, insya Allah. Itu yang kita harapkan. Kemudian berbicara tentang budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan, ada 7 ya budaya positif yang mungkin kita akan coba terapkan di sekolah. Bahkan ada banyak budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah untuk membiasakan peserta didik kita di sekolah melakukan hal-hal yang baik, memiliki akhlak dan bermanfaat untuk lingkungan. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah tentu diperlukan peran guru dan sekolah yang optimal. Ya, guru bisa membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan siswa di masa depan menjadi manusia berdaya, bukan hanya untuk
untuk pribadinya saja, tetapi berdampak positif pada masyarakat di sekitarnya. Nah, yang tentunya bahwa tujuan budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan, yang pertama itu adalah melaksanakan tata tertib sekolah itu tadi. Di setiap sekolah pastinya ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Tata tertib ini berfungsi sebagai pembatas antara yang boleh dan tidak boleh, dan antara yang baik dan tidak baik bagi warga sekolah. Itu yang pertama, melaksanakan tata tertib sekolah. Kemudian sekolah membuat tata tertib untuk disepakati dan dijalankan bersama. Dengan melaksanakan dan menaati tata tertib, maka situasi di sekolah akan berjalan dengan tertib dalam waktu yang lama. Nah, program sekolah ini juga jadi berjalan sesuai dengan aturan main. Kebiasaan positif ini harus terus berkembang hingga menjadi harapan kita ke depan. Kemudian yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Nah, ini salah yang kedua budaya positif yang ditanamkan pada diri peserta didik kita adalah mencintai kebersihan dan mencintai lingkungan sekolah dan lingkungan. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentunya mungkin penanaman rasa cinta kebersihan adalah sebuah budaya positif yang harus dibuat. Di sini cinta kebersihan adalah menjaga kebersihan terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan sekolah. Kebersihan terhadap diri sendiri tentunya bertujuan untuk membentuk kepribadian siswa yang sehat dan jiwa yang kuat. Siswa juga akan mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik tiap harinya. Kalau bersih lingkungan sekolah, peserta didik akan merasa jenuh belajar terasa enak dan sebagainya. Budaya positif yang kedua ini diharapkan bagaimana peserta didik kita ini untuk menjaga atau mencintai kebersihan dan mencintai lingkungan. Untuk rasa cinta kebersihan terhadap lingkungan sekolah, siswa dapat membuat jadwal, misalnya membuat jadwal piket, membersihkan kelas dan halaman sekolah supaya bersih. Di sekolah kita ada semua jadwal-jadwal seperti ini. Dengan lingkungan sekolah yang bersih, maka akan tercipta udara segar dan tentu juga peserta didik kita belajar jadi nyaman. Budaya positif mencintai kebersihan dan lingkungan sangat-sangat diharapkan, karena itu akan kembali kepada peserta didik kita dan pendidik yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, budaya positif yang harus ditanamkan di sekolah yaitu kejujuran. Karakter kejujuran juga sangat penting